sunatha satukang manasikarota basi samiti. Para bikku, aku akan mengajarkan kepada kalian tentang bidang orang jahat dan bidang orang baik. Dengarkanlah dan perhatikanlah, aku akan berbicara. Kepada yang saya hormati, Ayasma Awuso Sarago, pemimpin Puja Bakti Rama Ramani, Ibu Bapak Upasaka Upasika yang hadir, khususnya kepada keluarga Bapak Harman yang saat ini tanggal 7 Agustus 2022 dengan niatan yang sepenuh hati, dengan ketulusan dan keyakinan pada Sang Sata, Sang Guru, melakukan patidana pelimpahan jasa untuk mengenang ibunda tercinta, istri tercinta, Ibu Diana Lilihwah yang berpulang wafat tanggal 18 Juni 2022, hari Sabtu kalau tidak salah ya. Di usia, tutup usia 71 tahun. Sesuai dengan yang telah kita ketahui sosok beliau sebagai seorang istri dan ibu, tentu pihak keluarga mengenal dekat sekali. Dan kami yakin juga teman-teman sedahma di Wihara Dhamma Cakku Bogor ini kenal dekat sekali dengan beliau, dan Bante pun sangat kenal dekat sekali beliau. Ya. Suatu hal yang patut dipuji, ya, beliau adalah seorang yang tangguh, yang ulet, yang rajin dalam menekuni pelatihan-pelatihan ajaran Sang Guru. Ya, beliau senang berdana makan, ya, baik di Wihara Dhamma Cakku, di Wihara Dhamma Guna Ciluar, ya, kadang pergi juga ke Saung Paramita Ciapus, ya, itu dalam waktu yang bukan sebentar, karena Bante mengenal tuh cukup lama, ya, mungkin tahun 1996 beliau sudah menekuni Dharma, belajar Dharma, dan berupaya juga mengajak anggota-anggota keluarganya untuk turut mengenyam, merasakan kebahagiaan dalam Dharma Sang Guru, Sang Sata ini. Ya, agar apa? Agar anggota-anggota keluarganya ini bisa memperoleh berkah dari Sang Sata, Sang Buddha. Nah, peran sangat beruntung kita dulu sebagai putra-putri anak-anak, ya, kita kadang melihat orang tua kita mendidik, bagaimana mendidik diri kita, dan apa yang telah mereka didik berikan pada kita setelah kita dewasa, dan menempatkan diri kita juga sebagai sosok ayah atau ibu dari anak-anak kita. Nah, kita pun berupaya untuk memberikan yang terbaik kepada putra-putri kita. Ini suatu hal yang patut kita renungkan. Ya, mungkin dulu kita nakal, ya, menganggap orang tua sangat keras, sangat tidak adil, sangat macam-macam lah pikiran kita, karena dunia anak-anak inginnya bermain. Ya, tetapi dari sisi yang sangat jauh di dalam lubuk hati dari seorang ayah dan ibu, mereka memiliki peranan yang sangat luar biasa penting dan sangat mulia, yang semua ibu bapak sekalian semua mengetahui. Ya, Sang Sata, Sang Buddha sering mengatakan, mengingatkan kita di dalam Sigala Wada Sutta,
yang memang dikatakan seperti kewajiban seorang ayah dan ibu, ya, yang dimana mengajarkan kita sebagai putra-putrinya untuk menjauhi diri dari kejahatan, mendukung kita dalam melakukan perbuatan-perbuatan bajik. Ya, seperti orang tua saat ini berusaha mengajak anak-anaknya datang ke wihara untuk melakukan hal-hal yang bajik, hal-hal yang baik. Ya. Nah, kemudian mengajarkan beberapa keterampilan agar dewasa kelak mereka memiliki keterampilan kemandirian ketika mereka melepaskan diri dari ikatan asuhan dari orang tua. Yang keempat, mencarikan pasangan istri atau suami yang pantas. Dalam artian bukan seperti zaman-zaman dulu ya dijodohkan, tapi memberikan nasihat-nasihat mengenai ketika anak-anak putra-putrinya ini membawa suatu kerabat teman. Nah, orang tua ini memberikan nasihat-nasihat, memberikan masukan-masukan yang baik yang kita dapatkan, sehingga kita dapat memperoleh pasangan suami atau istri yang pantas, yang bisa mengayomi sejalan bagi seorang perumah tangga untuk mengarungi kehidupan keluarga ini. Dan hal yang kelima yang kita ingat, pada waktu yang tepat mereka akan mewariskan warisannya kepada putra-putrinya. Nah, sebenarnya warisan ini sudah kita terima ya sejak kita anak-anak, yaitu pendidikan. Pengetahuan inilah warisan yang paling bernilai bagi siapapun di dunia ini, karena ini tidak ada harganya. Berdasarkan inilah kita bisa survive, berjuang, mengetahui. Bukan dari sisi harta benda, ya, tapi suatu hal yang patut bagi orang tua, ya memang harta benda ini nanti diwariskan pada waktu yang tepat. Ya, karena kita ingat pesan para guru-guru kita, ya, jangan sampai orang tua ini pulangnya nanti telanjang. Maaf ya. Dalam telanjang ini artinya akhirnya bila mendapatkan kondisi yang tidak tepat, memperoleh anak atau mantu yang tidak patuh, nah, akhirnya dibuang kemana? Panti Werda. Sungguh kasihan. Padahal kalau kita mengingat mereka membesarkan kita. Ketika kecil membuang pup kita, membuang air kencing kita, mungkin ada yang menghisap nanah kita ketika kita terluka. Ya, kadang saya ingat ada orang tua yang menghisap ingus anaknya. Ya, supaya apa? Anaknya ini bisa berlega, bernapas. Itu luar biasa. Ya, luar biasa. Nah, oleh karena tindakan-tindakan inilah para orang tua ini pantas, patut didudukan pada kedudukan yang mulia, yang dimana Sang Sata, Sang Buddha pun sering mengucapkan, ayah ibu adalah Dewa Brahma. Ayah ibu adalah guru pertama kita. Ayah ibu adalah dewa-dewa awal kita. Dan mereka patut menerima pujaan. Brahmati mata pitaro, Puba Caryati Ucare, Puba Dewatati mata pitaro, Ahuneyati mata pitaro.
Ini yang selalu Sang Buddha tekankan. Bahkan dia menempatkan sosok ayah ibu ini sangat tinggi. Mungkin setara dengan seorang sang guru. Ya. Nah, oleh sebab itu, kita yang memperoleh didikan yang baik, yang benar dan patut dari orang tua kita, sudah selayaknya menjadi orang baik-baik. Nimitta sadurupanam, kata nyu kata wedita. Ciri orang yang baik. Siapa di sini yang tidak mau disebut orang baik? Siapa? Semua orang baik-baik ya? Nah, jadi Bante selalu yakin di sini orang-orang baik-baik, ya. Abigail, April, Jevan yang Bante kenal dari kecil sekali, bahkan Jessica, Juliet, semua itu Bante kenal dari masih diomong-omong ya. Gunani itu paling senang, sayang sekali sama anak-anak. Siapa yang merasakan kasih sayang Gunani? Triana ini, setiap anak pasti datang disun macam-macam, ya, begitu. Jadi ciri orang baik-baik adalah nimitta sadurupanam kata nyu kata wedita. Ciri orang baik adalah tahu berterima kasih dan berbalas budi. Ini. Tahu berterima kasih dan balas budi. Dan balas budi kita sebagai anak dalam Sigala Wada Sutta pun dinyatakan, kita yang dulu hidup disokong oleh orang tua kita, ketika kita dewasa patut menyokong orang tua kita. Kita mengerjakan tugas-tugas mereka untuk mereka, ya. Jadi kita membantu, misalnya apa? Dulu orang tua ketika kamar kita bocor, mereka yang naik, memperbaiki, memanggil tukang. Nah, kita sekarang sudah dewasa, begitu lihat rumah lama kita, rumah di mana kita dulu kecil lahir, rusak, sudah sepatutnya kita yang mengerjakan tugas-tugas mereka. Membersihkan, melakukan menyapu, mengepel, merapikan barang-barang, merapikan pakaian-pakaian orang tua. Yang dimana dulu kita ingat, ibu kita yang merapikan pakaian-pakaian kita. Kamar tidur kita berantakan, mereka yang merapikan. Nah, sudah sepatutnya ketika kita beranjak sana ke rumah orang tua kita, mertua kita, ketika melihat mereka, mungkin bukan karena keteledoran, memang mungkin karena kesibukan, mereka lupa. Kita melihat sudah sepatutnya dengan keringanan hati merapikan. Nah, itu suatu bentuk ungkapan kita berterima kasih, menghormati dan menjaga tradisi keluarga baik-baik. Dan ibu bapak sekalian pasti yakin keluarga kita sama adalah keluarga yang baik-baik. Sehingga apa? Ini buktinya, menunjuknya ke diri kita. Ini buktinya. Saya dari keluarga baik-baik. Sudah sepantasnya kita menghormati dan menjaga tradisi baik-baik kita. Jadilah satu bagian yang berharga dalam silsilah keluarga kita. Jangan menjadi apa? Oh, si Anu tukang apa? Jadi preman. Kan gak enak ya. Atau jadi orang jahat. Ini jadi siapa? Oh, ini anak yang baik, dikenal dalam silsilah akar pohon, dari mungkin kongco kita, engkong terus sampai ke anak kita. Dalam silsilah itu tercatat, kita menorehkan nama kita sebagai
sesuatu yang berharga. Sangat beruntung kalau bisa salah satu keluarga jadi biku. Ya memang, berarti bukan muji diri sendiri ya, bukan. Karena inilah suatu pekerjaan yang sesungguhnya bagi orang-orang ini jauh lebih mulia. Arya pariyesana, pencarian yang sangat mulia. Nah, tapi kan tidak bisa disamakan kondisinya. Ibu bapak sekalian memang harus berjuang dalam jalan berumah tangga yang pasti juga bisa menyelami esensi Dharma Sang Tata Data ini, ya, bukan tidak bisa, bisa menorehkan diri kita sebagai siswa sang guru, sebagai kulawarga yang baik-baik, yang patuh, ya. Dan ketika orang tua kita meninggal, sudah sepantasnya kita sebagai putra-putri melakukan pelimpahan jasa patidana. Nah, patidana inilah suatu tindakan yang baik untuk membantu mengondisikan hal-hal yang baik, mengukuhkan hal-hal yang baik, di mana orang tua kita memiliki suatu keyakinan, kebajikan agar mereka dapat berpijak tanpa ada keraguan, tanpa ada batin yang tergoncang, berpisah dengan kita. Kita menempatkan dia agar memiliki kekokohan pada kebajikannya yang luhur, sehingga beliau dapat merasakan kebahagiaan, ketenangan. Ini yang kita harapkan, ya, patidana. Karena kita tidak bisa menebak atau melakukan tindakan spekulasi yang istilahnya benar atau tidak. Keluarga kita ini terlahir di alam yang mana? Ya. Mungkin ibu bapak sekalian pernah mendengar cerita kura-kura buta, Kaccapa Sutta. Sutta di mana sang sata, sang guru menceritakan bahwa kelahiran sebagai manusia ini sangat sulit. Yang diibaratkan seperti kura-kura buta di tengah samudra luas, 100 tahun sekali muncul ke permukaan, berupaya untuk memasukkan kepalanya pada suatu ring terapung yang sebesar kepala beliau atau kura-kura ini masuk. Nah, itu dikatakan suatu berkah yang sangat luar biasa, bisa mengkondisikan hal-hal baik terlahir sebagai manusia. Tetapi sesungguhnya lahir dari manusia itu jauh lebih sulit dari hal itu yang dilakukan kura-kura buta. Sangat sulit, sangat sulit. Nah, ibu bapak sekalian di sini, siapa yang tahu jumlah penduduk di dunia saat ini, populasinya? Tahun 2020 berapa? Ya, terima kasih saudara Eki. 7,7 miliar lebih. Dan diprediksi oleh Dewan PBB, ya, tahun November 2022 akan mencapai 8 miliar. Kita lihat banyak ya. Banyak sedikit? Hah? Kebanyakan. Kacamata kita kebanyakan. Ya. Nah, ibu bapak sekalian pernah jalan-jalan? Pernah kan? Ada yang jalan-jalan dalam lingkup domestik, ada yang ke luar negeri. Dan dalam perjalanan itu kita melihat taman-taman, hutan-hutan, ya kan? Kemudian juga melihat pemandangan-pemandangan indah, betul? Banyak apa sedikit? Banyakan yang mana? Kita melihat ada apa?
bukit-bukit, lereng-lereng, tunggul pohon dan duri-duri bersema, sungai-sungai yang susah diseberangi, ya kan, barisan pegunungan-pegunungan, lautan samudera yang besar luas yang susah kita seberangi gelombang, ya kan? Bahkan ketika naik pesawat pun kita lihat memandang indah enggak? Apa? Lihat kapas asap doang. Apa yang indah? Itu oh naik pesawat pasti indah ya, enak bisa lihat pemandangan. Dulu berarti celana berpikir ketika naik pesawat kayak orang Udi. Nanti katanya pengen duduk dekat kaca, pas duduk kaca kecewanya setengah mati. Begitu mencapai ketinggian itu apa yang dilihat? Yang ada jendela ditutup apa? Matahari panas. Ya. Nah, jadi kita bisa melihat pemandangan indah jumlahnya lebih sedikit dibandingkan hal-hal yang tadi. Yang antah berantah. Tidak ada keindahan sama sekali. Nah, demikian pula sebenarnya ketika manusia meninggal dan lahir sebagai manusia, itu sedikit sekali jumlahnya dibandingkan mereka yang masuk ke alam neraka, alam binatang, dan alam hantu-hantu kelaparan. Manusia yang meninggal dan terlahir sebagai dewa pun hanya sedikit. Lebih banyak jatuh ke alam neraka, alam binatang, dan alam hantu-hantu. Oh, mungkin dewa enggak? Dewa itu sama. Para dewa yang meninggal lahir sebagai dewa pun itu sedikit. Kebanyakan mereka pun jatuh ke alam neraka, alam binatang, dan hantu-hantu. Ya. Dewa yang meninggal lahir sebagai manusia pun sedikit. Tadi dibilang 8 miliar banyak ya. Kalau kita ke Lawang Seketeng, diikat ikan teri sebakul. Apa banyaknya manusia ini dibandingkan mereka. Lihat semut yang berkeliaran aja, begitu ketemu sarangnya kita minta ampun. Berapa banyak jumlah mereka ini, dan berapa banyak setiap saat menelurkan makhluk-makhluk yang terakhir di alam itu. Ya, apalagi yang masuk ke alam niraya dan alam peta, hantu-hantu kelaparan. Ya. Jadi sedikit sekali. Lalu bagaimana Bante yang meninggal dari alam neraka, lahir sebagai manusia atau dewa, tetap sedikit sekali. Mereka jauh sulit mendapatkan kondisi untuk bisa terlahir begitu. Kembalinya apa? Mereka pun akan jatuh lagi ke alam neraka atau ke alam binatang atau hantu-hantu. Jadi makhluk-makhluk yang terlahir di alam neraka, di alam binatang, di alam hantu-hantu, ya, mereka meninggal untuk kemungkinan lahir sebagai manusia atau dewa sedikit sekali. Kita bisa bayangkan. Sekarang kita sebagai manusia, yang dimana pencapaian ini adalah pencapaian yang tersulit dari makhluk untuk terlahir. Sungguh sayang bila kita tidak bisa membawa diri ke arah yang baik-baik, sebagai orang baik-baik, tidak sebagai pelaku orang jahat, ya, yang suka membunuh, mencuri, berbuat asusila, berbohong, mabuk-mabukan, mengejar kesenangan indria ini itu, menyimpan dendam, dengan pikiran yang bodoh tersesat, ya, yang dimana itu orang tua tidak mengajarkan pun anak-anak bisa belajar. Tetapi untuk hal-hal yang baik ini orang tua sangat butuh tenaga yang keras untuk mengupayakan agar anak-anak ini berada di on the track yang baik.
sebagai orang-orang baik-baik, sebagai putra-putri yang membanggakan. Nah, ini suatu hal yang sangat berharga, ya, sangat berharga. Jadi kalau kelahiran sebagai manusia atau dewa, jasa kebajikannya tidak cukup, sulit, ya, sulit. Kita patut merefleksikan ke dalam diri kita, apakah saya ini orang baik-baik terus? Apakah saya orang baik-baik? Apakah saya orang baik-baik yang memiliki apa yang Sang Sata terangkan dengan jelas dan tegas ini? Seseorang yang memiliki nilai luhur, kata wedita, orang yang bisa berterima kasih dan balas budi, berpuas, bersyukur apa yang sudah diupayakan, dicapai ini, dengan terus berada apa? Dalam ranah pemikiran sebagai orang-orang baik, bukan lari pada ranah pemikiran orang-orang yang jahat, ya. Jadi kita berupaya mengenal Dharma Sang Sata ini tidak mudah, ya kan? Karena Bante ingat dulu ada orang tua rekan sedharma kita sering memuji anak-anak muda yang mengenal Dharma ketika masih muda. Sangat beruntung, sangat beruntung. Kamawipakanya besar sekali ini anak. Saya di usia yang demikian usur baru mengenal Dharma. Sedikit waktu untuk melakukan pelatihan, sedikit kesempatan untuk melakukan hal-hal bajik, pengembangan batin. Tapi bukan berarti mereka kalah dengan yang muda-muda, ya. Halo, Bante mengenal ada sosok hanya dalam 1 tahun belajar, tapi bisa menjaga dirinya dengan baik-baik, ya. Ada yang mengenal, ya? Bante gak sebut namanya. Kalau yang mengenal, ini orang aneh, tapi anehnya luar biasa. Ya, luar biasa. Tapi kita bahagia, ya, di wihara ini pembelajaran Dharma terus dilakukan sejak berdirinya wihara, bahkan sebelum berdirinya wihara ini. Terus, dan kita terus melakukan hal-hal bajik bersama-sama, membangun dari wihara ini kecil sampai menjadi besar, dan sekarang berkembang lagi, membangun lagi. Dan apa? Niatan-niatan yang semua baik, ingin mewariskan kepada putra-putri kita suatu nilai-nilai bajik, nilai-nilai luhur, agar mereka bisa mempertahankan eksistensi mereka sebagai manusia, manusia sebagai orang yang baik. Nah, kita yang memiliki keyakinan sudah sepatutnya menularkan hal ini, ya. Nah, dalam Pabata Raja Sutta, perumpamaan gunung, ya. Nah, kalau dalam sutta itu dikatakan pegunungan Himalaya. Bante nggak usah jauh-jauh, ya. Gunung Salak besar kan? Dan di Gunung Salak itu tumbuh, berlandaskan Gunung Salak itu tumbuh pohon-pohon besar, pepohonan besar yang menumbuhkan hal-hal dengan 3 cara. Pohon-pohon besar ini apa? Menumbuhkan dahan-dahan, dedaunan dan kerimbunan. Pepohonan besar ini menumbuhkan kulit dan tunas-tunas yang baru. Pepohonan besar ini menumbuhkan kayu lunak dan inti kayu. Nah, inilah yang diharapkan bagi seorang keluarga yang memiliki keyakinan yang benar, yang baik, menularkan pada anggota-anggota keluarganya untuk menumbuhkan dengan 3 cara.
menumbuhkan keyakinan anggota keluarga, menumbuhkan perilaku bermoral yang baik, dan menumbuhkan kebijaksanaan yang benar. Nah, jadi kita ingin mendapatkan hal itu dari siapa? Orang tua ya. Mereka itu kalau diibaratkan seperti pepohonan-pepohonan besar yang sudah besar, ya, berupaya menumbuhkan 3 hal dengan 3 cara pada anggota keluarga. Keyakinannya berkembang pada putra-putri kita, perilaku bermoral berkembang pada putra-putri kita, kebijaksanaan mereka pun berkembang menjadi sosok-sosok yang tangguh, yang memiliki kualitas batin yang bersinar, yang bernilai, yang nanti mereka pun akan menorehkan nama mereka sendiri di dalam akar silsilah keluarga. Saya ya, mungkin ditulisnya nanti pakai tinta emas ya. Kalau jadi pelaku kejahatan mungkin tinta hitam ya. Oh, bisa tinta emas. Wah, ini pasti emas ini berharga, mulia. Ya, mulia. Begitu. Ya. Tiasa silawato silam, cagang sucaritani cak, pasamana nukumbante athamatang wicakana. Mereka yang memiliki kearifan melihat perilaku baik dari orang bermoral itu yang dermawan dan giat melakukan perbuatan baik akan meniru teladan mereka. Jadi kalau kita menganggap kita diri ini sebagai seorang yang wicaksana, bijaksana, harus mampu meniru teladan dari orang-orang yang tadi. Kenapa? Yang memiliki perilaku moral yang baik, yang dermawan, dan yang sangat bersenang melakukan hal-hal yang baik. Nah, ini patut kita dapat dari mana pelatihan itu? Dari orang tua kita, ayah ibu kita. Nah, jadi sudah sepantasnya dan sepatutnya kita sebagai putra-putri mereka berbalas jasa, betul? Apakah cukup dengan memberikan mobil mewah? Apakah cukup dengan memberikan rumah-rumah mewah? Apakah cukup memberikan kartu ATM yang full, pol-polan, agar mereka bisa jajan? Dulu kan kita ingat jajan kita dibatasi ya. Dibatasi sekolah aja, waduh susah banget. Ya, mungkin maksudnya, biar sekarang orang tua dikasih jajan yang banyak tanpa batas, no limited, silakan. Apakah dengan cara itu? Tidak ya. Lalu dengan cara apa? Perhatian. Tuh, apa cukup perhatian? Mama sehat, udah makan? Belum. Makan sendiri ya, Ma. Itu kan perhatian juga. Iya. Mama udah mandi? Belum. Mandi sendiri ya. Perhatian itu, perhatian juga kan? Iya, memperhatikan, menanyakan kesehatannya, menanyakan udah mandi belum, udah makan belum. Mama belum makan ya? Masak ya, Mas, saya juga belum makan, Ma. Ada yang komplain, ibu kurang ngajar.
siapa suruh ibunya mau? Katanya cinta kasih seorang ibu tanpa batas. Ya, hati-hati. Tanpa batasnya ini bisa mendidik hal yang keliru. Tidak menumbuhkan apa? Anak itu memiliki nilai sebagai orang baik-baik. Orang yang mempunyai nilai katanya kata etik. Ya. Dan kalau itu tumbuh dalam keluarga, dalam suatu komunitas masyarakat apapun, ketika kita menerima suatu hal-hal yang bermanfaat bagi diri kita, yang memberikan nilai pada diri kita, nilai kata WD itu akan tumbuh sendiri tanpa harus disodor-sodorkan. Ayo berbuat baik, ayo berbuat baik, nggak perlu. Karena kalau orang yang betul baik-baik, ada kegiatan uposatha, datang. Sebagai bentuk apa? Katanya kata WD pada siapa? Sang Sata. Udah nggak meminta imbalan, ya kan? Masih ingat kan khotbah dari Bante Viveka Daso? Nilai dari Sang Sata itu, apakah beliau memberikan berkah ini mengharapkan pujian kita? Mengharapkan imbalan kita? Tidak. Tapi begitu kita menjalankan apa yang beliau telah selami dan kita merasakan berkah itu, malah kita yang diberi berkah, diberikan kebahagiaan. Beliau sudah gak butuh, ya, gak butuh istana, gak butuh emas dan perak, tidak butuh kemuliaan sebagai dewa atau siapapun. Beliau telah melampaui hal itu. Sebagai orang pemenang, ya, itu. Nah, balas budi kita seorang anak kepada orang tua apa? Menempatkan, mendorong, mengukuhkan mereka orang tua yang tadinya mungkin tidak memiliki kepercayaan, memiliki keyakinan yang benar. Yang tadinya kepercayaan yang keliru menjadi memiliki kepercayaan yang benar. Ya. Yang sering melakukan hal-hal yang jahat, membunuh atau mencuri, mengarahkan pada hal-hal yang bermoral, memiliki sila perilaku yang bajik, itu benar. Kita sering merenungkan, ya, orang tua sampai berjuang susah payah bagaimana memperoleh penghasilan, mungkin dengan cara sedikit menipu untuk mendapatkan biaya uang sekolah kita, dilakoni. Nah, ketika kita merasa sudah beruntung berada dengan tindakan-tindakan yang baik kita peroleh, sudah sepatutnya kita mengarahkan mereka pada hal-hal yang lebih tinggi agar mereka meninggalkan tindakan-tindakan yang tidak patut. Ya, memang tidak mudah sekali sebagai anak berupaya mengarahkan orang tua kita untuk menjadi apa? Orang yang bisa bersabar, tidak egois, tidak mendendam dan sebagainya. Sulit. Ya. Karena kita sering dicap, kamu belum makan asam garam dunia, saya sudah. Kalau engkau ngomong ke bapak kita bilang apa? Kamu belum makan asam garam dunia, saya lebih tua. Ya, begitu. Kongconya ngomong gimana? Kan kong kita sama, ya, akan begitu. Tapi hal yang patut kita balas budi itu menumbuhkan keyakinan pada orang tua, mengarahkan agar memiliki perilaku yang bermoral. Yang tadinya sifatnya kikir diajarkan untuk menjadi dermawan. Dengan cara-cara apa? Nah,
dengan kita memberikan sesuatu benda-benda yang bisa dipersembahkan tanpa dia harus mengeluarkan uang, tapi beliau yang suruh menyerahkan agar beliau tumbuh rasa bersenang. Sehingga dari situlah muncul benih-benih, oh saya pun ingin melakukan sendiri, tidak perlu kamu yang siapkan, saya yang siapkan. Nah, muncul sendiri. Ya, dari hal-hal kecil, mungkin memberi makan burung-burung, lemparin beras kita. Kadang kita ngomel, beras dibuang-buang, padahal biarin aja. Dia sudah melakukan hal-hal yang baik. Itu bukan sekarang kan? Ya, sedikit segenggam. Tapi kita marahnya apa? Beras dibuang-buang, susah atau enggak? Nah, itu nasi pamali, pakai istilah orang tua lagi. Yang sebenarnya kita dulu yang lagi buangin beras, pamali. Ya. Artinya tidak boleh ya, gitu. Mungkin April sama itu, pikir nggak tahu pamali itu apa. Pamali bahasa Sunda tuh temenang. Tidak boleh gitu. Artinya tidak pantas. Ya. Gitu. Ya. Nah, kemudian menumbuhkan kebijaksanaan. Yang apa? Memberikan pemahaman pengertian hukum perbuatan. Kita yang berbuat baik, kita yang memperoleh kebahagiaan. Kita melakukan kejahatan, kita yang akan memperoleh keburukan. Menanamkan nilai-nilai, dan inilah yang akan kita bawa sebagai warisan kita. Sehingga orang tua itu tumbuh pada pemahaman hukum kebenaran, dharma, hukum karma, mengerti ketika mengalami usia tua, dapat menerima dengan kelapangan batin, wisasa, mengerti. Ya, mobil pun kalau makin tahun makin tua, makin banyak yang rusak gak? Makin banyak yang rusak. Makin butuh perawatan lebih gak? Makin. Demikian pula orang-orang tua, yang kita sebagai putra putrinya mengerti ketika orang tua, aduh jangan cerewet, bawel. Nah, jangan. Nanti kita pun sama. Ya. Nanti anak kita meniru, malah merekam. Mama dulu kalau ngomelin si oma, cerewet, bawel. Nah, dicatat. Nanti kalau si mama tua pun aku bilang cerewet, bawel. Jadi kan sebenarnya nular, ya. Nah, itu kan jadi memberikan percontohan ranah pemikiran bukan orang baik-baik. Nah, jadi ranah pemikiran orang-orang yang tidak baik-baik. Nah, kita harus memberikan suatu ungkapan-ungkapan yang baik, yang tepat, ya. Yaitu, jadi kita ketika melihat orang yang tua, kita harus berlatih. Nah, inilah kesempatan kita untuk berbalas budi pada orang tua kita, ya, berupaya sepenuh hati memperlakukan mereka seperti putra kita sendiri. Karena kadang dunia orang tua itu makin mendekati dunia anak-anak lagi, akil balik, ya. Bahkan biku tua pun akan menunjukkan akil balik yang sama. Kalau mau memperhatikan ibu bapak sekalian, ada muncul. Kadang kita tersenyum. Seperti saya dulu kecil ya. Gitu. Muncul. Nah, kita harus apa? Bertekad. Semoga saya selalu bisa menjaga penyadaran saya dengan penuh. Menjadi tua tidak apa-apa, tapi sebagai tua yang bukan kekanak-kanakan, tapi sebagai tua yang bijaksana, yang memiliki kearifan. Ya. Nah, jadi butuh apa? Pelatihan. Ya. Nah, jadi inilah Sang Sata mengatakan kepada para biku, ya. Kata maca bikawe asa purisa bumi, asa puriso bikawe
akatanyu hoti akatawedi. Sapuriso bumi, sapuriso cako pikawe, katanyu hoti akatawedi, katawedi. Oh para biku, ada dua ranah bidang pemikiran, pemikiran orang jahat. Apakah mereka ini? Mereka tidak bisa bersyukur dan tidak bisa berterima kasih. Akatanyu dan akata wedi. Karena mereka tidak bersyukur dan tidak berterima kasih, mereka dipuji oleh orang-orang jahat. Keseluruhan ranah inilah pemikiran dari orang-orang jahat yang gak pernah puas. Ya. Lalu bagaimana ranah orang pemikiran baik-baik? Mereka dapat bersyukur dan berterima kasih. Karena mereka bersyukur dan berterima kasih, dia akan dipuji oleh orang-orang bijak. Karena ranah pemikiran orang yang dikatakan memiliki kearifan adalah orang yang bisa bersyukur dan berterima kasih. Silakan ibu bapak sekalian memilih mau dalam ranah yang mana pemikiran kita ini. Ya semoga mendiang Ibu Diana Lilihwa beserta keluarga Bapak Harman dengan pengungsian baik Patidana ini, ya semoga Ibu Diana Lilihwa bersenang. Beliau dapat bersukacita melihat sanak keluarganya di sini melakukan tindakan-tindakan yang merupakan ranah dari orang-orang yang baik-baik, yang menjadi contoh, yang memberikan manfaat banyak bagi orang banyak dan makhluk-makhluk. Semoga kondisi ini mengondisikan beliau tumbuh nilai-nilai kebajikan, nilai-nilai luhurnya, dan beliau dapat menempatkan dirinya sendiri, mengokohkan dirinya sendiri dalam ranah orang baik-baik yang teguh dalam ajaran Sang Guru, Sang Buddha. Semoga beliau pun dapat mencapai padamnya derita, dan semoga sanak keluarga kita pun dapat mencapai hal yang sama, dan para dewa yang hadir turut bersenang dan memberikan berberkah ini pada kita semua. Sampai sata pabantu sukitata, semoga semua makhluk berbahagia. Sadu, sadu, sadu. Yatha varivaha pura paripurente sakarang ewamewa ito tinang petanang upakapati ititang patitang tumhang kipamewa samitato
Sappe puretu sangkapa cantu panaraso yata manicho tiraso yata Sabitio vivajantu sabaro govina satumate bhavatantarayo sukidika yuko bhava abhivadana sili sane cangvoda pacayino cataro dhamma vadanti ayuwanno sukang balang adasime akasime nyatime tasakacame. Terima kasih Bapak Ibu dari rekan-rekan sedama Muhammadiyah Deli Liwa, sama saudara Mami, dan juga kita juga dari keluarga kamu. Saya kembali menyampaikan salam dari perwakilan keluarga pada acara 49 hari peringatan kami Muhammadiyah Deli Liwa. Jadi kami dari keluarga Ibu Deli Liwa sangat mengucapkan banyak-banyak terima kasih kepada Bapak Ibu sudah berkenan menghadiri acara perayaan 49 hari kemudian Ibu Deli Liwa dari waktu, tenaga dan juga persembahan dari terima kasih untuk kehadirannya. Kami juga berterima kasih untuk Bante Subado dan Bante Saramo dan atas pembacaan kita patudana kepada mama saya yang Ibu Diana dari Malang. Semoga persembahan baik yang kita lakukan saat ini membuat Ibu yang menerima Liwa berbahagia. Tunggu, senyum dulu, belum senyum nih. Ayo senyum. Ya, oke, satu kali lagi. Oke.
Amin.